Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Apa kabar Bapak dan Ibu di Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, seluruh Indonesia, bahkan yang sedang berada di luar negeri? Semoga Allah selalu menjaga hati kita dan menjauhkan kita dari penyakit yang tidak terlihat namun sangat berbahaya. Ada satu hal yang sering kita jaga setiap hari, yaitu tubuh kita. Saat tubuh sakit, kita segera mencari obat. Saat badan terasa lemah, kita segera beristirahat. Tapi pernahkah kita memikirkan keadaan hati kita? Ini tentang saya. Tentang saat saya mulai sadar bahwa bukan hanya tubuh yang bisa sakit, tapi hati juga bisa terluka, mengeras, bahkan perlahan menjauh dari Allah tanpa kita sadari. Bapak dan Ibu, penyakit hati tidak selalu terlihat dari luar. Seseorang bisa terlihat baik, terlihat tenang, bahkan terlihat rajin beribadah. Namun di dalam hatinya ada iri, ada sombong, ada dengki, ada kebencian, dan ada rasa tidak puas terhadap hidup. Dan yang lebih berbahaya, penyakit hati sering datang perlahan, tidak terasa, tidak terlihat, tapi diam-diam, merusak ketenangan hidup dan hubungan kita dengan Allah. Kadang kita mudah marah melihat kebahagiaan orang lain. Kadang kita sulit menerima nasihat, kadang kita merasa diri paling benar, bahkan terkadang kita beribadah tapi diam-diam ingin dipuji manusia. Saya teringat seorang bapak yang berkata bahwa dulu ia merasa hidupnya selalu gelisah, mudah tersinggung, mudah iri dan sulit merasa tenang. Hingga suatu hari ia mulai belajar bahwa masalah terbesar bukan pada keadaan hidupnya, tapi pada hati yang belum bersih. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa hati adalah pusat dari kehidupan kita. Jika hati baik, maka ucapan kita akan baik, sikap kita akan baik, dan hidup kita pun akan terasa lebih tenang. Namun jika hati dipenuhi penyakit, maka perlahan hidup kita akan terasa sempit. Kita mudah kecewa, mudah marah, sulit bersyukur, dan sulit merasakan nikmat ibadah. Bapak dan Ibu, inilah mengapa menjaga hati jauh lebih penting daripada menjaga penampilan luar. Karena Allah tidak melihat wajah kita, tidak melihat harta kita, tapi Allah melihat hati kita. Dan dalam video ini kita akan bersama-sama memahami 11 penyakit hati yang harus segera dihindari. Penyakit yang sering dianggap biasa, padahal bisa menjauhkan kita dari ketenangan dan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berjalan bersama di Syamsiah TV, saling mengingatkan dalam kebaikan, agar hati kita semakin lembut, semakin bersih, dan semakin dekat kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, penyakit hati pertama yang harus segera kita waspadai adalah iri hati atau dengki. Penyakit ini terlihat kecil, tapi mampu merusak ketenangan hati secara perlahan. Ini tentang saya, tentang saat saya melihat kebahagiaan orang lain, lalu tanpa sadar hati saya merasa tidak nyaman dan mulai membandingkan hidup sendiri. Bapak dan Ibu, iri hati sering datang diam-diam. Saat melihat orang lain lebih berhasil, lebih bahagia, lebih dihargai, atau lebih berkecukupan, hati kita mulai bertanya, kenapa bukan saya? Awalnya mungkin hanya perasaan kecil, tapi jika dibiarkan ia akan tumbuh menjadi rasa tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kita mulai sulit melihat orang lain bahagia, sulit ikut senang ketika orang lain mendapat rezeki atau keberhasilan. Bahkan terkadang, tanpa sadar kita berharap nikmat itu hilang dari mereka. Saya teringat seorang ibu yang berkata bahwa dulu ia sering merasa hidupnya tidak tenang setiap kali melihat orang lain lebih bahagia. Ia terus membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain. Hingga akhirnya ia sadar bahwa rasa iri itu justru membuat hatinya sendiri lelah. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa iri hati tidak melukai orang lain terlebih dahulu, tapi melukai diri kita sendiri. Orang yang iri akan sulit merasa cukup, sulit bersyukur, dan sulit menikmati hidup yang Allah berikan kepadanya. Padahal setiap manusia sudah memiliki ujian dan rezekinya masing-masing. Apa yang terlihat indah di luar belum tentu benar-benar membahagiakan di dalam. Bapak dan Ibu, iri hati juga bisa merusak amal kebaikan. Karena hati yang dipenuhi dengki akan sulit ikhlas dan sulit menerima ketetapan Allah. Inilah mengapa kita harus segera membersihkan hati dari penyakit ini. Mulailah belajar bersyukur atas apa yang kita miliki. Kurangi membandingkan hidup dengan orang lain. Dan biasakan mendoakan kebaikan untuk sesama. Karena hati yang bersih akan lebih mudah merasa tenang meskipun hidup tidak selalu sempurna. Bapak dan Ibu, jangan biarkan iri tumbuh di dalam hati. Karena semakin lama dipelihara, semakin sulit hati merasakan nikmatnya ibadah dan ketenangan hidup.
Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV. Belajar membersihkan hati dari penyakit-penyakit yang merusak jiwa, agar hidup kita dipenuhi rasa syukur, ketenangan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, penyakit hati kedua yang sangat berbahaya adalah kesombongan. Penyakit ini sering tidak disadari karena terkadang ia tersembunyi di balik sikap yang terlihat biasa. Ini tentang saya. Tentang saat saya merasa lebih baik dari orang lain, lebih benar, lebih tahu, dan tanpa sadar hati saya mulai sulit menerima nasihat. Bapak dan Ibu, sombong bukan hanya tentang merasa paling kaya atau paling hebat. Kesombongan bisa muncul dalam banyak bentuk yang sangat halus. Kadang kita merasa ibadah kita lebih baik daripada orang lain. Kadang kita merasa pendapat kita paling benar. Bahkan terkadang kita sulit menghargai orang lain hanya karena merasa diri lebih tinggi. Padahal hati yang sombong perlahan akan menjauh dari ketenangan. Karena orang yang sombong selalu ingin dihargai, selalu ingin diakui, dan selalu ingin dipandang lebih. Saya teringat seorang bapak yang dulu sangat sulit menerima kritik. Setiap kali dinasihati ia merasa tersinggung. Hingga suatu hari ia mulai sadar bahwa bukan orang lain yang salah, tapi hatinya yang terlalu tinggi untuk menerima kebenaran. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa kesombongan membuat hati menjadi keras. Sulit menerima nasihat, sulit meminta maaf, dan sulit mengakui kesalahan. Padahal semakin tinggi ilmu seseorang seharusnya semakin rendah hatinya. Karena ia sadar bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan dari Allah. Bapak dan Ibu, kesombongan juga membuat seseorang mudah meremehkan orang lain. Ia melihat kekurangan orang lain, tapi lupa melihat kekurangan dirinya sendiri. Dan inilah yang sangat berbahaya, karena hati yang sibuk merasa lebih baik akan sulit memperbaiki diri. Padahal di sisi Allah, kemuliaan bukan ditentukan oleh harta, jabatan, atau penampilan, tapi oleh ketakwaan dan kebersihan hati. Bapak dan Ibu, kadang Allah justru meninggikan orang yang sederhana dan rendah hati. Sementara orang yang terlalu membanggakan dirinya perlahan kehilangan keberkahan dalam hidupnya, maka mulailah belajar merendahkan hati. Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling suci, dan jangan malu menerima nasihat meskipun datang dari orang yang lebih muda atau lebih sederhana. Karena hati yang rendah akan lebih mudah menerima hidayah dan lebih mudah merasakan ketenangan. Bapak dan Ibu, semakin kita mengenal Allah, seharusnya semakin kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa pertolongannya. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV. Belajar membersihkan hati dari kesombongan dan penyakit jiwa lainnya, agar hidup kita dipenuhi kelembutan hati, keikhlasan, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, penyakit hati ketiga yang sering dianggap biasa namun sangat merusak adalah riya, yaitu melakukan kebaikan karena ingin dilihat dan dipuji manusia. Ini tentang saya. Tentang saat saya merasa senang ketika dipuji karena ibadah atau kebaikan yang saya lakukan, hingga saya mulai sadar bahwa hati saya perlahan lebih mencari penilaian manusia daripada ridha Allah. Bapak dan Ibu, riya adalah penyakit hati yang sangat halus. Ia bisa masuk tanpa disadari, bahkan saat kita sedang beribadah. Kita sholat lalu berharap dianggap alim. Kita membantu orang lain lalu berharap dipuji baik. Kita bersedekah lalu berharap dihargai manusia. Padahal amal yang terlihat baik di mata manusia belum tentu benar bersih di sisi Allah jika niatnya tidak lurus. Saya teringat seorang ibu yang berkata bahwa dulu ia sangat senang jika orang lain mengetahui kebaikan yang ia lakukan. Ia merasa puas ketika dipuji dan diperhatikan. Tapi ketika suatu hari tidak ada lagi yang menghargainya, ia merasa kecewa dan lelah sendiri. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa hati yang terlalu bergantung pada pujian manusia akan mudah kecewa. Karena manusia bisa berubah. Hari ini memuji, besok melupakan. Hari ini menghargai, besok mengkritik. Sedangkan jika kita berbuat karena Allah, maka hati akan jauh lebih tenang. Karena kita tidak lagi sibuk mencari pengakuan dari manusia, riya juga membuat ibadah kehilangan keikhlasan. Amal yang seharusnya mendekatkan kita kepada Allah justru menjadi jalan untuk mencari perhatian manusia. Dan inilah yang sangat berbahaya, karena penyakit ini sering tidak terlihat oleh orang lain tapi hidup di dalam hati. Bapak dan Ibu, orang yang ikhlas tetap berbuat baik meskipun tidak dipuji. Ia tetap membantu meskipun tidak diketahui. Dan ia tetap beribadah meskipun tidak ada yang melihat, karena tujuan utamanya bukan manusia, tapi Allah. Maka mulailah belajar memperbaiki niat.
Sebelum melakukan sesuatu, tanyakan pada hati kita, apakah ini benar-benar karena Allah atau karena ingin dilihat manusia? Jika hati mulai senang dipuji, segera istighfar dan ingatkan diri bahwa semua kebaikan datangnya dari Allah. Bapak dan Ibu, jangan biarkan ria merusak amal yang sudah kita bangun dengan susah payah. Karena amal yang kecil tapi ikhlas jauh lebih berharga di sisi Allah daripada amal besar yang dipenuhi keinginan untuk dipuji. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV. Belajar menjaga keikhlasan dan membersihkan hati dari penyakit yang diam-diam merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, penyakit hati berikutnya yang sangat berbahaya adalah suka membenci dan menyimpan dendam dalam waktu yang lama. Ini tentang saya. Tentang saat saya sulit melupakan perlakuan orang lain, terus mengingat kesalahannya, hingga tanpa sadar hati saya sendiri menjadi berat dan tidak tenang. Bapak dan Ibu, dalam kehidupan ini pasti ada orang yang pernah menyakiti kita. Ada ucapan yang melukai, ada sikap yang mengecewakan, dan ada perlakuan yang meninggalkan luka di hati. Dan sebagai manusia merasa sedih atau kecewa adalah hal yang wajar. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika luka itu terus dipelihara menjadi kebencian dan dendam yang tidak selesai, kita terus mengingat kesalahan orang lain. Setiap melihatnya, hati kembali panas. Bahkan terkadang kita diam-diam berharap ia merasakan kesulitan yang sama. Saya teringat seorang bapak yang berkata bahwa selama bertahun-tahun ia menyimpan sakit hati terhadap seseorang. Dari luar ia terlihat biasa saja, tapi di dalam hatinya ada beban yang tidak pernah hilang. Hingga suatu hari ia sadar bahwa orang yang paling lelah bukan orang yang dibenci, tapi dirinya sendiri. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa dendam tidak membuat hati tenang. Justru membuat jiwa terus lelah dan sulit merasakan kedamaian. Orang yang dipenuhi kebencian akan sulit bahagia, karena pikirannya terus dipenuhi masa lalu dan luka yang tidak selesai. Padahal Allah tidak menyukai hati yang penuh kebencian dan permusuhan. Bapak dan Ibu, Timifin memang tidak mudah. Apalagi jika luka yang kita rasakan sangat dalam. Tapi memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah cara menyelamatkan hati kita sendiri agar tidak terus dipenuhi racun kebencian. Karena hati yang bersih akan lebih mudah merasakan ketenangan dan lebih mudah dekat kepada Allah. Mulailah perlahan. Tidak perlu memaksa diri langsung melupakan semuanya, tapi cobalah belajar melepaskan sedikit demi sedikit. Berdoalah kepada Allah agar hati kita dilembutkan dan dijauhkan dari dendam yang berkepanjangan. Bapak dan Ibu, jangan biarkan luka masa lalu merusak ketenangan hidup kita hari ini. Karena semakin lama kebencian dipelihara, semakin sempit hati kita untuk menerima kebahagiaan dan hidayah dari Allah. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, belajar membersihkan hati dari kebencian dan penyakit jiwa lainnya, agar hidup kita dipenuhi ketenangan, keikhlasan, dan kasih sayang sesama manusia. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, penyakit hati berikutnya yang sangat sering muncul tanpa disadari adalah buruk sangka atau suudzon kepada orang lain. Ini tentang saya. Tentang saat saya terlalu cepat menilai seseorang hanya dari sikap atau perkataannya, hingga akhirnya saya sadar bahwa banyak pikiran buruk yang justru membuat hati saya sendiri tidak tenang. Bapak dan Ibu, terkadang hanya karena seseorang berubah sikap sedikit saja, hati kita langsung dipenuhi prasangka. Kita merasa tidak disukai, merasa dibicarakan, merasa diremehkan, padahal belum tentu semuanya benar. Sekadang kita melihat seseorang berhasil, lalu kita berpikir ia pasti mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik. Kadang kita melihat orang diam, lalu kita menganggap ia sombong. Dan kadang kita mendengar cerita setengah, lalu langsung menyimpulkan tanpa mengetahui kenyataannya. Saya teringat seorang ibu yang pernah berkata bahwa ia sering salah paham terhadap orang lain. Ia mudah curiga dan mudah berprasangka buruk. Hingga suatu hari ia mengetahui bahwa apa yang ia pikirkan selama ini ternyata tidak benar. Saat itulah ia sadar bahwa pikirannya sendiri telah membuat hatinya lelah. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa suudzon adalah penyakit hati yang diam-diam merusak ketenangan jiwa. Karena orang yang dipenuhi prasangka buruk akan sulit merasa damai. Pikirannya sibuk mencurigai, hatinya mudah gelisah, dan hubungannya dengan orang lain menjadi tidak sehat. Padahal belum tentu apa yang kita pikirkan itu benar. Nah, Bapak dan Ibu, buruk sangka juga membuat hati menjadi keras. Kita sulit melihat kebaikan orang lain karena pikiran kita sudah dipenuhi penilaian negatif.
Dan yang lebih berbahaya, terkadang kita lebih mudah berprasangka buruk kepada manusia, tapi terlalu yakin dengan diri sendiri. Padahal kita pun memiliki banyak kekurangan yang mungkin tidak disadari. Maka mulailah belajar menahan pikiran buruk sebelum berubah menjadi keyakinan yang salah. Jangan mudah menilai hanya dari apa yang terlihat, biasakan mencari alasan baik untuk orang lain. Jika ada sikap yang membuat kita tidak nyaman, cobalah berpikir bahwa mungkin kita belum memahami keadaannya. Karena hati yang bersih akan lebih mudah berbaik sangka, lebih mudah memaafkan dan lebih mudah hidup dengan tenang. Bapak dan Ibu, jangan biarkan prasangka buruk memenuhi hati kita, karena semakin hati dipenuhi curiga dan penilaian negatif, semakin jauh hati dari kedamaian dan kelembutan. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, belajar memperbaiki hati dan membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit yang merusak hubungan kita dengan sesama dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, penyakit hati berikutnya yang sangat berbahaya adalah cinta dunia yang berlebihan hingga melupakan akhirat. Ini tentang saat saya terlalu sibuk mengejar dunia, memikirkan harta, pengakuan, dan kehidupan yang terlihat baik di mata manusia. Hingga tanpa sadar hati saya mulai jauh dari Allah. Bapak dan Ibu, dunia memang penting. Kita bekerja, mencari rezeki, membangun keluarga, dan berusaha hidup lebih baik. Semua itu bukan sesuatu yang salah. Namun yang menjadi masalah adalah ketika dunia mulai menguasai hati kita. Saat kebahagiaan hanya diukur dari harta, jabatan, dan pujian manusia, kita mulai terlalu takut kehilangan uang, terlalu sedih jika tidak dihargai, dan terlalu sibuk mengejar sesuatu yang sebenarnya sementara. Saya teringat seorang bapak yang hidupnya terlihat sangat berhasil, hartanya cukup, pekerjaannya baik, dan banyak orang menghormatinya. Tapi di balik semua itu, ia mengaku hatinya kosong dan tidak tenang. Ia berkata bahwa selama bertahun-tahun ia sibuk mengejar dunia, namun lupa merawat hubungan dengan Allah. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa dunia tidak akan pernah benar-benar memuaskan hati manusia. Kalau semakin dikejar tanpa arah yang benar, semakin hati merasa kurang. Semakin memiliki banyak, semakin takut kehilangan. Padahal dunia ini hanyalah tempat singgah sementara. Semua yang kita miliki hari ini suatu saat akan kita tinggalkan. Bapak dan Ibu, cinta dunia yang berlebihan juga membuat seseorang lalai dari ibadah. Hatinya terlalu sibuk memikirkan urusan dunia hingga sulit menikmati salat, sulit khusyuk berdoa, dan sulit merasa cukup. Dan inilah yang perlahan membuat hati menjadi keras, padahal ketenangan sejati bukan datang dari banyaknya harta, tapi dari hati yang dekat kepada Allah. Bapak dan Ibu, bukan berarti kita tidak boleh memiliki dunia, tapi jangan sampai dunia tinggal di dalam hati kita terlalu dalam. Miliki dunia di tangan, tapi jangan biarkan ia menguasai hati. Karena jika hati terlalu terikat pada dunia, maka saat kehilangan sedikit saja hidup terasa hancur. Mulailah belajar merasa cukup, belajar bersyukur, dan ingatkan diri bahwa hidup ini bukan hanya tentang dunia yang sementara, tapi juga tentang akhirat yang kekal. Bapak dan Ibu, semakin kita mengenal Allah, semakin kita sadar bahwa ketenangan tidak bisa dibeli dengan dunia. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, belajar membersihkan hati dari cinta dunia yang berlebihan agar hidup kita dipenuhi keberkahan, rasa cukup, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, penyakit hati berikutnya yang sering dianggap sepele namun sangat merusak adalah suka mengeluh dan merasa hidup paling berat. Ini tentang saat saya terlalu fokus pada kesulitan hidup, hingga lupa bahwa masih begitu banyak nikmat Allah yang saya miliki. Bapak dan Ibu, setiap manusia pasti memiliki ujian. Tidak ada hidup yang benar-benar bebas dari masalah. Ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan kesehatan, keluarga, kesepian, kehilangan, bahkan ada yang diuji dengan hatinya sendiri. Namun terkadang, tanpa sadar kita terlalu sering mengeluh. Sedikit masalah membuat hati marah, sedikit kesulitan membuat kita merasa hidup paling menderita. Kita melihat hidup orang lain lebih mudah dan lebih bahagia, padahal kita tidak benar-benar tahu apa yang mereka simpan di dalam hatinya. Saya teringat seorang ibu yang berkata bahwa dulu ia hampir setiap hari mengeluh tentang hidupnya. Ia merasa lelah, merasa kurang diperhatikan, dan merasa doanya tidak dikabulkan Allah. Tapi suatu hari ia bertemu seseorang yang hidupnya jauh lebih sulit namun tetap sabar dan penuh syukur. Dari situlah ia mulai sadar bahwa selama ini bukan hidupnya yang terlalu berat, tapi hatinya yang kurang melihat nikmat Allah.
Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa hati yang terlalu dipenuhi keluhan akan sulit merasakan ketenangan. Karena semakin kita fokus pada apa yang tidak kita miliki, semakin kita lupa menghargai apa yang masih Allah titipkan kepada kita. Padahal setiap hari Allah masih memberi kita napas, kesehatan, kesempatan hidup, dan banyak nikmat kecil yang sering tidak kita sadari. Bapak dan Ibu, mengeluh terus-menerus juga membuat hati menjadi lemah. Kita mudah putus asa, mudah kecewa, dan sulit percaya bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang baik. Padahal bisa jadi, ujian yang kita alami hari ini adalah cara Allah menguatkan hati kita dan mendekatkan kita kepadanya. Bukan berarti kita tidak boleh sedih atau menangis. Menjadi manusia lemah adalah hal yang wajar. Tapi jangan sampai hati kita dipenuhi rasa tidak puas terhadap takdir Allah. Belajarlah mengadu kepada Allah, bukan hanya mengeluh kepada manusia. Karena saat hati dekat kepada Allah, ujian yang berat pun akan terasa lebih ringan dijalani. Bapak dan Ibu, semakin banyak bersyukur, semakin hati terasa lapang, dan semakin hati dipenuhi syukur, semakin mudah kita merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Maka mulailah membiasakan diri melihat nikmat kecil dalam hidup, bersyukur atas hal-hal sederhana, dan berhenti membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Karena ketenangan bukan datang dari hidup yang sempurna, tapi dari hati yang mampu menerima dan mensyukuri ketetapan Allah. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, belajar membersihkan hati dari keluhan berlebihan dan penyakit jiwa lainnya, agar hidup kita dipenuhi kesabaran, rasa cukup, dan ketenangan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, penyakit hati berikutnya yang sangat berbahaya adalah mudah putus asa dari rahmat Allah. Ini tentang saya. Tentang saat saya merasa hidup terlalu berat, doa terasa belum dikabulkan, dan hati mulai kehilangan harapan, hingga tanpa sadar saya hampir menyerah pada rahmat Allah yang sebenarnya begitu luas. Bapak dan Ibu, dalam hidup ini, ada masa ketika ujian datang bertubi-tubi, masalah belum selesai, hati sudah lelah lebih dulu. Kita berdoa, tapi keadaan belum berubah. Kita bersabar, tapi rasa sakit masih tetap terasa. Dan dalam keadaan seperti itu terkadang muncul bisikan di dalam hati, apakah Allah masih mendengar doaku? Saya teringati seorang bapak yang pernah berkata bahwa ia hampir menyerah dengan hidupnya. Ekonominya sulit, kesehatannya menurun, dan keluarganya penuh masalah. Ia merasa doanya seperti tidak pernah sampai. Namun suatu hari ia mulai memahami bahwa harapan kepada Allah tidak boleh hilang, hanya karena jawaban doa belum datang secepat yang kita inginkan. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa putus asa adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Karena saat seseorang kehilangan harapan kepada Allah, ia akan kehilangan kekuatan untuk terus bertahan, padahal rahmat Allah jauh lebih besar daripada semua masalah yang sedang kita hadapi. Kadang Allah menunda jawaban doa bukan karena Allah meninggalkan kita, tapi karena Allah sedang mempersiapkan waktu terbaik. Kadang Allah belum mengangkat ujian kita karena Allah ingin hati kita lebih dekat dan lebih bergantung hanya kepadanya. Bapak dan Ibu, jangan pernah merasa hidup kita terlalu rusak untuk diperbaiki Allah. Jangan pernah merasa dosa kita terlalu besar untuk diampuni. Karena selama kita masih hidup, pintu taubat dan rahmat Allah masih terbuka. Setiap manusia pernah salah, setiap hati pernah jatuh, tapi orang yang paling baik bukan yang tidak pernah berdosa, melainkan yang selalu mau kembali kepada Allah. Bapak dan Ibu, saat hati mulai lelah, jangan menjauh dari Allah. Justru dekati Allah lebih banyak. Menangislah dalam doa. Bersujudlah lebih lama. Dan ceritakan semua luka kita kepada Allah. Karena Allah tidak pernah bosan mendengar hambanya meminta. Bapak dan Ibu, jangan biarkan setan membuat kita merasa sendirian. Karena sebesar apapun ujian kita hari ini, Allah selalu lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Dan percayalah, tidak ada malam yang selamanya gelap. Tidak ada luka yang selamanya sakit. Dan tidak ada doa yang benar-benar sia-sia di hadapan Allah. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, saling menguatkan dan saling mengingatkan agar hati kita tetap penuh harapan, kesabaran, dan keyakinan kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita bersama-sama memahami berbagai penyakit hati yang sering merusak kehidupan manusia, iri hati, kesombongan, ria, dendam, buruk sangka, cinta dunia berlebihan, terlalu banyak mengeluh hingga putus asa dari rahmat Allah.
Mungkin hari ini kita mulai sadar bahwa musuh terbesar manusia terkadang bukan datang dari luar tapi dari hati kita sendiri. Quotes ini tentang saat saya menyadari bahwa hati manusia bisa berubah perlahan tanpa disadari. Awalnya hanya kecewa kecil, iri kecil, atau rasa ingin dipuji sedikit saja. Namun jika terus dibiarkan, perlahan hati menjadi keras dan jauh dari Allah. Bapak dan Ibu, penyakit hati memang tidak terlihat oleh mata manusia. Orang lain mungkin melihat kita baik-baik saja, masih tersenyum, masih beribadah, masih menjalani hidup seperti biasa. Namun hanya kita dan Allah yang tahu keadaan hati kita sebenarnya. Dan inilah mengapa menjaga hati jauh lebih penting daripada sekadar menjaga penampilan luar. Karena hati yang bersih akan membuat hidup terasa lebih tenang, ucapan menjadi lebih lembut, sikap menjadi lebih baik, dan ibadah terasa lebih hidup. Sebaliknya, hati yang dipenuhi penyakit akan membuat hidup terasa sempit meskipun dunia terlihat baik-baik saja. Bapak dan Ibu, kabar baiknya, hati yang sakit masih bisa disembuhkan. Selama kita mau jujur melihat diri sendiri, selama kita mau memperbaiki niat, dan selama kita masih mau kembali kepada Allah. Tidak ada manusia yang hatinya benar-benar sempurna. Kita semua sedang belajar, kita semua pernah salah, tapi jangan biarkan kesalahan itu terus tinggal di dalam hati tanpa diperbaiki. Mulailah sedikit demi sedikit. Kurangi iri, kurangi membandingkan hidup, belajar ikhlas, belajar memaafkan, belajar bersyukur, dan biasakan hati untuk lebih dekat kepada Allah. Karena semakin hati mengenal Allah, semakin lembut jiwa kita menghadapi kehidupan. Bapak dan Ibu, jangan tunggu hati menjadi terlalu keras baru kita ingin berubah. Karena hati yang terlalu lama dipenuhi penyakit akan sulit merasakan nikmat ibadah, sulit menerima nasihat, dan sulit menangis ketika mengingat Allah. Maka selagi Allah masih memberi kesempatan hidup hari ini, mari kita mulai membersihkan hati kita bersama-sama. Jika video ini terasa dekat dengan kehidupan Bapak dan Ibu, jangan simpan sendiri. Barangkali ada keluarga, sahabat, atau saudara kita yang juga sedang berjuang melawan penyakit hati di dalam dirinya. Tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, bersihkan hatiku dan lembutkan jiwaku." Sebagai doa untuk diri kita sendiri dan untuk semua saudara muslim yang sedang berjuang memperbaiki hati. Dan jangan lupa subscribe Syamsiah TV, karena di channel ini kita akan terus berjalan bersama saling mengingatkan dalam kebaikan memperbaiki hati dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.